ketemu orang langsung bujuk, ayo masuk. Tidak bisa begitu. Jadilah dewasa. Ya kemarin kan dasarnya jelas ya, GMS baptis orang di situ. Itu menurut saya itu dikritik keras. Tidak bisa, orang sudah baptis, kau baptis ulang, bikin apa di situ? Untuk firmannya, ya, saya mau tanya, ini mungkin sederhana tapi saya mau tanya, bagaimana kalau ada jemaat Bapak Pendeta yang pergi berkunjung ke gereja lain? Karena saya pernah ditegur, ketahuan pergi berkunjung ke gereja lain. Mohon penjelasan. Jemaat berkunjung ke gereja lain, saya tidak larang. Kalau di tempat saya tidak larang, ya. Masa berkunjung ke gereja lain dia tidak boleh, bagaimana? Tapi jemaat juga sudah tahu biasanya itu ada kasus khusus gitu loh. Misalnya acara Natalan atau acara-acara apa. Karena kalau jemaat yang betul-betul mau belajar firman, minta maaf ya, ini kayak tempat saya kan ajar firman tuh berseri, tidak mungkin dia tinggalkan gitu loh, ya. Atau misalnya dia gereja pagi, tapi gereja sore ini ada gereja tertentu yang bikin KKR. Undanglah pendeta siapa yang dia lihat di media. Dia pengen pergi, nggak ada masalah. Yang penting saya sudah khotbah. Saya sudah ajar sehingga kalaupun dia berkunjung ke gereja lain, katakanlah ada KKR. Dia sudah gereja pagi nih. Sore ada KKR di gereja tetangga. Dia pengen pergi ke situ, boleh. Tapi dia pergi bukan asal pergi. Pergi dengan sudah diisi. Jadi kalau dia pergi pun, wah selama ini saya lihat di TikTok nih, pendeta nih. Nah TikTok nih kan ngeri-ngeri sedap. Khotbahnya sepotong-sepotong toh. 1 menit. 1 menit itu tidak bisa mewakili 1 jam saat orang berkhotbah. Jadi pergi aja dengar. Dan beberapa jemaat yang memang tahu saya tidak melarang, mereka pergi. Lalu mereka pulang, mereka bilang, aduh bapak parah. KKR itu parah, aduh satu khotbah bapak, aduh sesat, aduh bengkok, aduh ini itu. Nah jadi saya sebenarnya izinkan bukan untuk apa-apa, supaya jemaat itu belajar menjadi jemaat seperti jemaat di Berea. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 10-11 itu ada jemaat di Berea. Jemaat itu dengar Paulus khotbah, mereka rela hati, senang banget ya, harus rindu firman. Tapi ada sikap kedua yang merupakan paket yang tidak boleh dipisahkan dari sikap rela, yaitu meneliti, gitu. Jadi mereka dengar, teliti, lalu mereka bilang, weh ini barat, hancur lebur. Tapi ada juga bilang, bapak, satu ajar, weh keren, dia bagus pengajar. Nah enak, saya nggak ada masalah. Aduh, saya dengar Melatok tidak bangun tahta kerajaan GSJA. Aduh, tidak di otak saya tidak begitu. Ya. Saya kemarin itu ngeri-ngeri sedap ya. Saya baru pulang KKR nih. Safari KKR mulai dari Sigi itu di Sulteng. Dari Palu ke sana, dari Sigi saya ke Parimo itu Parigi Motong. Ya, itu ini Resewela Istri Bung Kampung. Nah, saudara-saudara, itu di Parigi Motong, lalu dari Parigi itu saya jalan 8 jam menuju Tentena, 7-8 jam menuju Tentena, poso-poso ke sana lagi gitu loh. Nah, jadi KKR, kemudian sepanjang jalan saya dengan seorang pemuji rohani ya, Michael Panjaitan, lalu kita sharing cerita-cerita dengan juga beberapa tim. Ternyata dalam cerita-cerita itu kita tahu beberapa gereja, waduh itu berantem gila-gilaan saudara-saudara ya. Berantem gila-gilaan. Saya juga biasa bicara keras ya, tapi saya tidak menyerang sinode sebenarnya, karena sinode itu sebenarnya aman. Tapi ada orang-orang tertentu dalam sinode yang tidak disadari oleh sinode itu ternyata utusan setan. Ini yang kita takutkan di situ. Nah, itu yang sering saya tegur. Ya, saya akan terus melakukan. Kalau saya mengatakan saya cinta GBI, saya mengatakan saya cinta GSJA,
Saya cinta GPDI, saya cinta Gemit, saya cinta GPIB, atau saya cinta apa lagi? Gereja-gereja tertentu, kayak kemarin GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Lalu ada gereja Protestan, gereja Toraja. Ya, kalau saya bilang saya cinta gereja-gereja ini, karena gereja itu sesungguhnya milik Kristus, ya. Jadi jangan ada yang menganggap bilang, oh ini dia sudah pakai trik apa setan. Ini nih Alkitabiah, yang namanya gereja semua kita sayang. Tapi kalau dalam gereja-gereja itu menyusup setan-setan makan puji, ya, setan-setan cari popularitas, lalu setan yang penyesat, ya kita hantam. Akan saya hantam. Ya. Jadi mencintai bukan berarti tidak boleh mengkritik. Sembarang aja. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasihan tersembunyi. Gitu. Jadi kalau ada yang bodoh-bodoh yang bikin kacau gereja, ya kita babat lah. Orang gereja kan gerejanya Tuhan Yesus. Hanya nama sinodenya aja yang lain-lain. Padahal itu kan Tuhan Yesus punya semua gitu. Jadi bagi saya tidak ada masalah jemaat berkunjung ke gereja orang lain. Gak ada masalah sama sekali. Kalau saya tidak tegur. Tapi biasanya jemaat juga tahu dia kalau ada jadwal pelayanannya tidak mungkin dia ke gereja lain. Dia ada tanggung jawab di situ. Begitu. Kecuali waktu luang dia mau kunjungi, saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan pindah gereja pun tidak ada masalah. Bagi saya, jangankan berkunjung. Pindah. Hanya saya tetap ajar. Pindah tuh latar belakangnya ada yang benar, ada yang salah tuh. Yang salah. Kita mulai dengan yang salah ya. Kalau yang benar dulu lah. Yang benar itu begini, kalau di situ ajaran sesat. Atau katakanlah pendeta juga moralnya sudah hancur. Lalu Anda sudah melakukan langkah-langkah Alkitabiah. Yaitu apa? Menegur, mengingatkan. Bukan satu kali loh ya, beberapa kali. Entah langsung di bawah 4 mata, sudah pakai lapor ke sinode. Tapi dia tidak mau bertobat dari ajaran dan perilakunya. Ya, Anda juga tidak dianggap padahal Anda sudah melakukan yang terbaik. Karena melihat ada bahaya besar dalam gereja itu berupa ajaran bengkok dan perilaku bengkok. Maka sebaiknya Anda pindah. Gak ada masalah. Pindah ke gereja yang kira-kira saudara bisa bertumbuh. Di situ nanti Anda sengsara. Ya. Begitu. Lalu yang kedua, ya, kalau itu alasan itu bisa diterima. Tapi yang tidak bisa diterima itu begini. Gereja sudah melakukan porsinya benar. Misalnya Anda tuh ditegur, tapi tidak mau dengar. Anda rasa diri kayak nyonya atau tuan, ratu atau raja, bos besar di situ. Ya, mengaku melayani Tuhan, tapi hatinya bukan hati seorang pelayan, tapi hati seorang bos. Lalu Anda pindah, ini pindah yang salah. Ya, pindah yang salah. Begitu ya. Tidak mau ikut aturan, tidak mau diatur, lalu sombong, angku, lalu pindah, ini pindah yang salah. Ya. Jadi tinggal lihat aja saudara pindah gara-gara apa. Begitu. Kalau buat saya tidak ada masalah. Apalagi cuma berkunjung. Tapi ingat, tetap berkunjung, batasan jelas ya, jangan asal berkunjung. Karena bagaimanapun sifat curiga itu harus ada sekarang. Mengingat penyesat banyak. Jadi harus ada curiga. Saya menyebutnya curiga kudus. Harus ada curiga dong. Jangan asal percaya. Sekarang jelas-jelas penyesat. Makanya mesti kuat belajar firman baru kunjungi gereja lain. Jangan pemahaman abal-abal kunjungi sebentar. Boleh paham yang ini supi di sana. Omong dia punya. Aduh kacau. Akhirnya saudara gila di rumah. Karena terlalu banyak berkunjung. Haleluya. Kan lu pusing sendiri. Aduh beta bingung. Makanya dengar dulu. Lihat tuh sekarang lu posisi. So gila kan. So agak kayak mengong-mengong. Akhirnya mau buka gereja sendiri. Ya lu atau lu bikin sinode sendiri. Dia nama ini SMG.
semua gila ya, GSMG. Gereja semua gila. Sudah, itu sudah Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih untuk jawabannya. Iya. Selamat pagi, terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi ini. Shalom Bapak Gembala. Ya. Terima kasih untuk khotbah hari ini. Saya ingin bertanya tentang Yohanes 20 ayat 16 sampai 18. Ada bagian di mana Yesus melarang Maria Magdalena menyentuhnya. Ya. Pada waktu itu ketika Tuhan menampakkan diri pada Thomas, Yesus sendiri menyuruh Thomas untuk menyentuhnya. Ya. Mohon penjelasan bagian. Iya, kata menyentuh di situ terjemahan lebih tepat adalah menahan. Jadi Yesus bilang jangan tahan aku, begitu. Kan tidak mungkin kontradiksi kepada Thomas, dia bilang ayo pegang, kepada Maria dia larang. Itu teksnya kalau belajar dari teks asli atau bahasa Inggris, di situ kata itu artinya menahan. Jadi Maria itu mau tahan. Saking kagum senang lihat Tuhan Yesus, dia kayak mau tahan Tuhan Yesus. Tapi jangan tahan, pergi ke tahu saudara-saudara, nanti kita ketemu. Jadi begitu. Jadi bukan kontradiksi di situ ya. Hanya masalah studi kata aja sih. Begitu, jadi tidak ada yang tolak belakang di situ. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya. Shalom. Ya. Selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom. Saya suka dengan jawaban tadi, tapi yang terjadi pada saya adalah mencari makanan rohani atau khotbah yang lebih membangun iman sehingga iman bertumbuh. Apakah ini salah? Istilahnya khotbahnya biasa-biasa saja, tapi tidak berani menegur, jadi kita cari makanan yang lebih baik. Yang lebih baik begitu. Oh tidak salah dong. Anda harus pergi. Jadi begini, saya kasih tahu terbuka aja nih ya. Paling banyak di Amazing Grace itu tamu. Dan saya tidak bujuk jadi jemaat. Makanya pendeta yang dikunjungi juga tahu diri. Jangan orang baru datang, ini ikan tongkol. Hello, Saraka, dengar. Iya kan kayak beberapa gereja datang nih. Sama kayak contoh datang langsung baptis orang di KGMS lakukan. Itu kan dikritik. Jangan begitu caranya. Datang langsung main baptis orang di sana. Ketemu orang langsung bujuk, ayo masuk. Tidak bisa begitu. Jadilah dewasa. Ya kemarin kan dasarnya jelas ya, GMS baptis orang di situ. Itu menurut saya itu dikritik keras. Tidak bisa, orang sudah baptis, kau baptis ulang, bikin apa di situ? Begitu. Jadi menurut saya gereja-gereja kayak begini nih harus hati-hati. Mau lo pergi ke ajak orang, sudah jelas orang ada gereja. Kau ajak lagi ke situ ngapain? Saya ini gereja di Amazing Grace itu tamu paling banyak. Saya tidak akan bujuk. Coba cek siapa di gereja di Amazing Grace yang hanya tamu karena mau dengar firman. Lalu Mel atau suruh pindah, tinggalkan gerejamu. Gereja Amazing Grace paling benar. Aduh, saya tidak akan melakukan itu dalam nama Yesus sampai saya mati. Saya tidak tertarik bangun kerajaan apa di dunia. Orang hanya mau dengar firman kok. Jadi jangan gaya gereja-gereja tertentu tuh yang bujuk orang, tahan orang di kota tertentu di luar NTT itu. Itu di mall 2 gereja tuh. Asyar-asyarnya penerima tamunya tuh sudah dilatih. Ingat kalau ada yang mau ke sebelah tuh langsung tahan, bilang di sini ada artis ini. Ini kan iblis menurut saya. Kalian iblis. Nah kalau jemaat yang iman kuat sih dia nggak peduli artis. Saya ini mau pergi dengar firman, bukan mau pergi artis. Tapi kalau yang masih lemah iman, yang ikut arus, ya mungkin sekolahnya tinggi, tapi bodoh secara agama, bodoh secara rohani, ini paling gampang dijaring. Begitu. Oh jahat sekali gitu loh. Makanya kemarin kenapa GMS melakukan itu ditegur oleh gereja-gereja. KKR aja kita sudah sambut pikir oikumene. Langsung melakukan yang kayak begitu. Itu tidak tahu etika. Gitu. Kita senang kok datang. Namanya orang manusia banyak. Kita bersuka cita. Tapi endingnya mengecewakan sekali. Begitu. Nah itu yang menurut saya. Silakan mau buka gereja terserah. Menginjil masih banyak orang belum percaya Yesus kok. Jangan kasih pindah orang dari gereja lain.
Jadi saudara juga kalau hanya berkunjung boleh. Ya. Pendeta-pendeta yang dikunjungi jangan merasa orang sudah kunjungi jadi pikir dia mau pindah ke situ. Belum tentu. Jangan begitulah. Lain hal kalau secara dasar hukum jelas dia mau pindah sendiri. Nah itu beda. Itu dia punya hak asasi. Nggak usah ada upaya bujuk-bujuk. Di sini aja, di sini lebih dingin. Apa sih? Hah? Lu mau dingin? Saya selalu di kulkas di Alkitab sekali dengan ini lagu-lagu rohani. Jadi menurut saya boleh berkunjung, tapi pas Anda tanya, saya tuh begitu menjawab tapi tahu diri gitu loh. Karena saya kan pendeta nih. Banyak yang kunjungi kami juga, tapi saya tidak mau mereka lalu dibujuk-bujuk. Tidak boleh. Tidak boleh. Belajar lalu kembalilah ke gerejamu, kembali ke kehidupan sehari-hari dengan melakukan firman itu. Itu aja sih. Kita di dunia ini kan begitu. Saya nih santai-santai aja. Jujur saya tidak akan berusaha babujuk orang kok bangga. Wih dari sana pindah pikatong. Toh kilo di testa baru. Begitu. Biasa sah. Ajar firman sungguh-sungguh. Tim semua melayani sungguh-sungguh. Sambut orang sebagai saudara. Bukan bujuk orang pindah gereja. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya dan pertanyaan selanjutnya. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom. Saya mau bertanya pendapat Bapak Pendeta tentang seseorang yang tiap hari itu putar lagu rohani non-stop sampai telinga mau tuli. Wih enak ya. Terus? Tapi dia kelakuan suka cari hal dari orang dan lain-lain. Ini bagaimana Bapak Pendeta? Dia gila musik ya sebenarnya. Putar lagu rohani sampai orang telinga mau tuli. Tapi suka cari hal dengan orang. Memang ada yang aneh orang begini. Ada yang bukan cuma putar musik begitu loh. Ada yang jam 4 pagi itu sudah doa. Doanya besar sekarang. Haleluya, garu gitar. Tapi dia pun kandang babi pembabo. Kandang babinya tuh baunya luar biasa. Mengganggu semua tetangga di sekitar dia. Tapi dia haleluya. Dia menyembah pagi-pagi. Hei, kita ini kehidupan ini bukan cuma vertikal. Tapi horizontal. Ya ada dengan Tuhan. Tapi ada dengan sesama. Kasihilah. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Ya dengan segenap hati, akal budi, kekuatan dan seterusnya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu paket. Dan itu namanya pikul salib ya begitu. Ada vertikal, ada horizontalnya. Disertai sejumlah tantangan. Jadi menurut saya. Ya ini sekaligus ya kritik sosial juga sih. Yang kandang babi itu tolong dulu. Kasihan orang punya rumah. Saudara memang sudah biasa dengan bau babi, tapi orang lain kan tidak biasa. Ada cara bikin kandang babi itu, ada tekniknya, bikin sepitengnya. Itu ada, tidak bau. Lu kalau mau cari doi jangan bikin mati orang. Begitu. Kasihan baunya polusi udara. Polusi udara seperti itu kan kasihan. Tolonglah. Kasih ini kasih mati babi-babi semua. Atau jual cepat, kasih bersih. Jangan kasihan Kasihan kita pun anak justru nona-nona keluar nyom. Ada babu babi. Karena ada perumahan di kandang. Darah Yesus berkuasa. Baik, hanya itu yang saya kasih tahu. Jadi maksud saya gini. Jangan putar lagu rohani besar-besar. Doa besar-besar. Hidup dan tetangga tidak beres menurut saya. Ini orang-orang nih bukan cinta Tuhan. Hanya gila agama. Agak gila agama dia. Ada psikologinya, psikologi gila agama. Dan ini banyak di rumah sakit jiwa. Benar. Saya pergi khotbah di rumah sakit jiwa. Ternyata dokternya jelaskan gila itu ada jenis-jenisnya Bapak. Ada gila pemerintahan. Itu kelihatan kalau dia mulai berdiri menghadap tembok. Dia mulai ke pidato. Ke orasi kenegaraan. Nah itu sebenarnya gila. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang mulai kekala, mulai khotbah di pohon, mulai ke tunjuk-tunjuk bantal berperintah, besong nih son dengar beta besong. Itu bantal sebenarnya. Nah ada lagi yang gila bisnis. Jadi dia kayak bisnis kuliner, dia goreng matacu kosong. Jadi kualinya kosong, dia kasih bunyi-bunyi aja, kayak sibuk-sibuk kayak di TikTok orang Cina masak mie kosong. Ya, ada lagi.
Ada yang gila agama. Ini ada nih. Makanya pada waktu saya masuk ke rumah sakit jiwa, itu selesai khotbah, ada yang datang. Sebelum saya dari jauh, saya disuruh teriak, "Salam!" Wih, saya bilang ini berat. Saya ini kan biasa lucu juga, tapi saya tidak berani bikin lucu. Orang belum bikin lucu suka tawa semua. Ya kan? Makanya saya tidak mau melucu. Tapi setelah habis dia tanya saya, "Pak Mel, saya mau tanya. Pak Mel ini percaya apa? Tritunggal atau tunggal tri?" Dari situ saya tahu ini gila agama. Ya. Lalu dia bilang sama dokter, dia bilang, "Saya sudah sembuh." Tapi waktu dia bilang tunggal tri tunggal, saya send dokter, saya bilang jangan lepas dulu. Saya bilang, "Pak dokter jangan lepas." Dokter saya kenal, jangan lepas. Ini kayaknya belum. Ya. Jadi baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan jadi gila agama ya. Putar musik besar-besar, doa besar-besar, hidup dan tetangga tidak betul, kandang babi bau setengah mati. Ya, stop. Bikin berisi kandang babi. Tuhan berkati. Terima kasih.